Oke, selamat sore semuanya. Teman-teman, selamat datang lagi di kelas Python bersama aku. Oke, kalau aku lihat teman-teman masih ada 2 orang lagi nih yang belum masuk ke kelas. 3, 4, 5, 6. Oke. Hmm, aku share screen dulu ya. Nah, oke. Sambil menunggu teman kita yang lain, aku bahas dulu apa aja sih yang udah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, teman-teman di sini, oke, teman-teman di sini masih ada yang ingat nggak apa yang udah kita pelajari di minggu kemarin? Banyak berarti semua orang pendek dari aku. Teman-teman ada yang ingat? Kalau yang ingat boleh di-unmute, terus bilang apa aja sih yang udah kita pelajari di minggu kemarin. Oke, ada yang bisa nyampaikan apa yang udah kita pelajari di minggu kemarin? Wih, oh, Caka belum masuk. Oke, kalau teman-teman, kalau nggak aku sampein aja. Oke. Yang kita pelajari di minggu kemarin itu adalah pengenalan tentang Python itu sendiri. Nah, di dasar pemrograman, kita mengenal kemarin yang namanya algoritma, bahasa pemrograman, kemudian program. Nah, algoritma itu kemarin sebuah urutan dari tindakan untuk meraih suatu tujuan. Nah, kalau bahasa pemrograman, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Nah, tadi ada algoritma, ada bahasa pemrograman. Nah, lalu kalau program itu algoritma yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kemudian kita juga belajar kemarin 3 aturan yang ada di Python. Nah, 3 aturan ini aku highlight kemarin, itu teman-teman setidaknya nyatat apa sih 3 aturan di Python. Nah, teman-teman seperti Kayla, Bahtiar, Edsel, dan lain-lain, ada yang masih ingat nggak apa sih 3 aturan di bahasa pemrograman Python yang kemarin? Ada yang tahu? Satu aja cukup. Ganti-gantian, siapa yang bisa 3 aturan yang ada di Python? Kemarin kita baru belajar. Kalau ada yang nyatat, boleh dibuka lagi catatannya. Oh, oke, Kayla, silakan. Aturan awal. Aturan Ya, awal itu perintah pertama suatu program harus ditulis di awal baris. nah benar. Berarti kalau aturan awal, ada sebuah perintah, dia tuh harus ditulis di awal codingan. Nah, benar. Kayla, teman-teman yang lain, 2 lagi ada nggak? Selain aturan awal, ada aturan apa lagi? Oke, kalau yang tahu silahkan klik angkat tangan atau di-unmute aja langsung dijawab. Kalau yang nyatat silahkan cek lagi apa catatannya kemarin apa yang kita pelajari. Oke, ada yang mau jawab? 2 lagi. Tadi Kayla udah jawab aturan awal.
Kalau enggak, kita cek bareng-bareng. Nah, kemarin itu ada 3 aturan awal, aturan urutan, kemudian ada aturan ragam kode. Kalau aturan awal tadi udah dijelaskan, udah disebutkan juga sama Kaila. Aturan urutan itu adalah perintah yang ditulis secara berurutan. Kalau dia urutan pertama, berarti kita harus nulisnya yang pertama. Jadi nggak boleh kebalik. Kalau gimana implementasinya atau gimana sih di codingan nanti itu, kita bakal lihat pas praktek. Kemudian ada aturan ragam kode. Nah, di Python itu dia bisa mendeteksi mana yang huruf kapital dan mana yang huruf kecil. Jadi, antara kapital dan huruf kecil itu hal yang berbeda, teman-teman. Meskipun dia sama-sama katanya. Contoh, misalkan kata saya itu yang pertama S-nya ada kapital. Kemudian ada saya lagi, tapi dia semuanya huruf kecil. Nah, saya itu adalah dua hal yang berbeda, karena penulisannya juga berbeda. Kemudian kemarin kita juga belajar tentang fungsi. Nah, fungsi yang kita pelajari kemarin itu adalah fungsi print, di mana kita gunakan print untuk mencetak atau output sebuah data. Misalkan kita mau mencetak sebuah kata atau string, misalkan hello world, gitu kan. Nah, yang akan dicetak program adalah hello world. Kalau kita ingin cetak sebuah bilangan, maka yang akan keluar adalah bilangan juga. Nah, seperti ternyata di print itu kita juga bisa mengoperasikannya seperti hal di matematika. Mengkali, menambah, mengurang, membagi, modulus, dan sebagainya. Nah, seperti 2 kali 7 itu bisa kita lakukan di dalam print. Nah, katanya bisakah kita mengatur urutan perintah yang kita bikin? Nah, contoh kayak di operasi matematika. Teman-teman pasti tahu ada kabataku, kali, bagi, tambah, kurang. Mana sih yang harus kita kerjakan pertama jika ada tambah dan kali? Nah, pasti yang akan dikerjakan kali. Nah, di Python juga kayak gitu, teman-teman. Dia udah bisa mengenali operasi matematika. Nah, jika teman-teman ingin dulu menambah satu tambah satu, maka kita perlu menambahkan tanda kurung. Seperti halnya kita ngerjain matematika. Nah, berarti itu yang udah kita pelajari di minggu kemarin, teman-teman. Nah, materi hari ini kita bahas tentang variabel namanya. Apa sih variabel itu? Nah, variabel adalah elemen data yang punya nama sendiri. Nah, mungkin aku contohin dulu. Bentar. Nah, contoh. Di sini ada sebuah program, katanya dia bisa menghitung harga tiket, kemudian banyaknya turis. Nah, di sini kita bisa hitung total harga satu paket wisata. Contoh, biasanya kalau kita pergi wisata, kalau yang rombongan pasti ada pemandu gitu. Nah, di sini ada dikasih nama pemandunya Anderson. Kemudian banyaknya orang dewasa dalam grup atau banyaknya orang dalam grup itu ada 18. Kemudian harga tiket satu orang dewasa itu kenanya 1.990. Nah, kalau secara matematika, kalau dicari hitung total, pasti kita bakal mengalihkan banyaknya orang di dalam satu grup itu, kemudian dikali berapa sih harga tiket satu orang dewasa. Itu adalah 1.990. Nah, ini ada nama pemandu, kemudian ada banyaknya orang, harga tiket. Kalau kita bikin sesuai yang kita pelajari kemarin, pakai print, nah, itu bisa seperti misal kita langsung print siapa sih nama pemandunya, Anderson misalkan. Kemudian kita print total berdasarkan matematika tadi. 1.990 dikali 18 dapat si Anderson dengan pemandunya Anderson itu total yang harus dibayar adalah 35.820.
Nah, ini kalau program yang kita bikin seperti kemarin, teman-teman, itu hanya berlaku untuk eee, satu case atau satu kasus atau satu peristiwa aja. Kalau kita pakai print Anderson, kemudian print lagi berapa angka-angkanya. Nah, gimana kalau misalkan ada grup wisata lain dengan nama pemandu yang berbeda, kemudian jumlahnya juga berbeda, harga tiketnya juga berbeda. Nah, lalu gimana sih kita mau bikin? Kalau kita mau pasti kita ganti lagi si Anderson-nya ganti dengan nama pemandu yang baru, kita ganti juga harganya dengan harga yang baru. Nah, kalau seperti itu nggak efektif, teman-teman. Jadi setiap kali kita nemuin cash, kita harus ganti lagi nih. Nah, kan capek juga. Nah, adalah namanya satu perintah di dalam Python yang bisa menyimpan nilai ke dalam suatu wadah atau variabel. Nah, kita nanti nggak perlu lagi ganti-ganti misalkan, oh print-nya siapa siapa gitu. Cukup satu kita print, contoh, print nama pemandu. Lah, nggak peduli entah itu nama pemandunya si Anderson, atau si Budi, atau si Ani gitu. Yang jelas ketika kita print nama ini, nah itu datanya bisa kita ganti-ganti di sini teman-teman. Nah, itu gunanya kita belajar hari ini tentang variabel. Nah, variabel secara teoritis itu adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri. Kalau kita ibaratkan, variabel itu adalah sebuah wadah, teman-teman. Semisal dia tuh adalah sebuah gelas. Nah, di dalam gelas itu kita bisa mengisinya contoh dengan susu kah, atau dengan air aja, atau mau dengan kopi. Nah, tadi susu, air, kopi itu kan hal yang berbeda. Jadi di dalam variabel atau wadah tadi kita bisa menyimpan tipe data sesuai yang kita inginkan. Kemarin kita belajar yang nama tipe data itu ada kata atau string, kemudian ada integer. Integer atau bilangan bulat. Nah, kita jadi di variabel tadi, kita bisa menyimpan sebuah nilai ke dalamnya. Mungkin aku langsung contohkan. Contoh di sini, nama variabel itu adalah horse. Ini kan nyimpan jam gitu, teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya adalah jam. Sama dengan 6. 6 adalah nilainya. 6 adalah nilainya. Nah, ini adalah variabel. Jadi variabel itu sebuah wadah di mana dia tempat menyimpan nilai ini, nilai 6 ini. Nah, biasanya ada aturan dalam pembuatan variabel. Yang pertama, kita bikin variabel itu sesuai namanya dengan data yang mau kita simpan. Contoh, misalkan jam. Ketika kita mau nyimpan sebuah jam, kita sesuaikan namanya memang jam. Nggak mungkin kamu ingin nyimpan data jam, tapi yang kamu bikin namanya menit. Kan itu nggak pas gitu. Jadi kita harus menyesuaikan, nama ini data apa yang mau kita simpan. Contoh, misalkan kamu bikin variabel name atau nama gitu kan. Nah, data yang mau kita simpan pasti adalah sebuah nama. Entah itu nama teman-teman atau nama eh, siapalah atau nama aku misalkan Rizka. Nah, aku simpan name sama dengan Mariska. Nah, di sini berarti name ini sudah merepresentasikan atau mewakilkan bahwasanya nilai ini adalah sebuah apa gitu. Jadi kayak kamu tuh harus tahu dari variabel tuh udah melihatkan nilai apa yang disimpan di dalamnya. Nah, cara menyimpan variabel itu tergantung tipe datanya, teman-teman. Kalau misalkan dia sebuah angka atau bilangan, itu kita cukup bikin aja angkanya sama dengan 6 atau sama dengan 42. Tapi kalau dia sebuah string atau sebuah kata, misalkan name sama dengan Mariska.
Aku bikin yang jelas, name sama dengan, nah nama variabelnya name, tapi kita ingin nyimpan data sebuah string. Kita perlu pakai tanda kutip di awal dan di akhir. Boleh itu kutip 1 atau kutip 2. Misalkan aku pakai kutip 1. Kemudian Mariska, aku kutip lagi di akhir. Nah, cara nyimpan variabel dengan nilainya adalah sebuah string kayak gini. Jadi jangan lupa pakai titik 1 atau titik 2. Nah, satu lagi, kalau misalkan teman-teman mau menyimpan sebuah angka desimal atau bilangan desimal, itu jangan lupa desimal di dalam pemrograman adalah pakai tanda titik, bukan tanda koma. Jadi ingat itu. Dia menurut pada penulisan barat. Nah, kemudian ada beberapa ketentuan, teman-teman. Variabel itu kita harus bikin namanya yang jelas. Tadi aku udah nyebutin. Nah, jangan bikin misalkan variabel A sama dengan 56. Nah, oke, kalau kamu yang bikin program, kamu tahu mungkin apa itu A. Tapi kalau misalkan teman kamu yang lain, kalau biasanya pemrograman itu kita kerjanya per tim. Nah, tim kamu yang lain atau temanmu yang baca program kamu, dia nggak bakal tahu itu A itu apa sih gitu kan. Nggak tahu karena A itu tidak merepresentasikan apa sebenarnya nilai ini. Kecuali kamu kasih namanya umur sama dengan 56. Nah, kan jelas orang yang bacanya juga jelas bahwasanya itu adalah umur. Satu lagi, kalau mau bikin variabel jangan banyak suku kata. Jangan panjang seperti ini. Nah, yang baiknya itu rata-rata orang pakai 2 suku kata. Nah, pakai 2 suku kata ada aturannya juga. Teman-teman dalam bikin variabel tidak boleh pakai spasi. Nah, kalau mau menghubungkan seperti misalkan nama keluarga, itu kita pakai underscore di bawahnya. Nah, baru nih, ini disimpan string tadi pakai tanda kutip Smith. Kemudian harga tiket, angka biasa, silahkan dimasukkan banyak murid juga gitu. Jadi nggak boleh pakai spasi. Nah, aku ulang-ulang lagi, ini sangat-sangat penting, krusial, tipe data gitu. Nah, kita tahu ada tipe data yang bilangan bulat atau integer, di sini integer, kemudian ada pecahan desimal atau float, kemudian ada string atau kata, kata. Tapi kita pakai string, string atau si kata. Nah, untuk sejauh ini kita belajarnya 3 tipe data ini aja dulu gitu. Kedepannya bakal banyak lagi tipe data yang bakal kita pelajari. Nah, gimana sih bekerja dengan variabel di dalam pemrograman Python? Oke, aku bakal contohkan ke prakteknya. Share. Nah, contoh ini aja deh. Di sini, kalau teman-teman lihat di share screen-ku, itu adalah salah satu soal yang nantinya bakal teman-teman kerjain. Nah, di sebelah sini kita bisa geser kayak gini. Nah, ini adalah soalnya. Nah, soal itu dia menampilkan output dari program atau program yang udah keluar hasilnya. Nah, kita perlu bikin sesuai dengan output ini. Pertama, dia ada pemandu, kemudian Smith, strip Smith. Harga paketnya 58.800. Nah, di sini kita bakal diminta untuk menuliskan program yang mana dia bisa menyimpan data Smith, kemudian juga bisa mentotalkan harga. Kebetulan dia udah kasih di sini. Nah, kalau kita lihat
kalau kita mau bikin variabel yang menyimpan data nama orang ini, contoh Smith gitu kan. Nah, kita nyimpannya ke dalam variabel tadi nama keluarga. Nah, untuk banyak orangnya udah ada, 24, harga tiketnya udah ada. Kemudian baru total kita cari. Nah, total itu juga sebuah variabel, teman-teman. Nah, dia menyimpan operasi dari 24 dikali 24, 2450. Nah, kegunaan variabel itu adalah untuk saat kita ingin nge-print atau mencetak sebuah data, kita hanya perlu memanggil variabel itu. Nah, kalau kemarin kita belajar misalkan mau print si Smith, nah kita bikin juga Smith-nya di dalam print kan kalau kemarin. Nah, pemandu Smith. Kalau sekarang, kalau kita udah ada variabel di sini, kita nggak perlu lagi manggil Smith-nya, tapi kita panggil si nama variabelnya. Nama. Nah, cara manggilnya jika kamu ada kata petunjuk di soal pemandu, berarti kita bikin stringnya pemandu seperti biasa, spasi. Nah, sedangkan yang data terakhir itu adalah sebuah variabel. Nah, untuk menghubungkan string dan variabel ini, kita perlu pakai koma. Karena apa? Karena nama variabel itu nggak boleh pakai tanda kutip. Kalau dia pakai tanda kutip, teman-teman, coba kita jalankan. Nah, dia bakal mencetak nama keluarga yang sesuai tulisannya, bukan nilainya. Sedangkan kita berharap nilainya yang Smith ini yang bakal keluar, jadi dia tuh nggak boleh pakai tanda kutip untuk nama variabel saat dipanggil. Nah, apa sih, keuntungan pakai variabel lagi, Kak, gitu? Oke, kalau misalkan kita ingin mengganti Smith ini. Nah, yang perlu kita ganti cuma datanya di atas, teman-teman. Misalkan namanya Rudy. Nah, kita nggak perlu lagi ganti di sini. Nama keluarga tetap nama keluarga. Yang perlu kita gantikan cuma nilainya atau isinya. Toh, pemandu Rudy gitu. Kemudian, kalau kita lihat di bawah harga paket, kita bikin print, kita sesuaikan katanya harga paket di sini. Jadi kita bikin string yang sesuai dengan soal. Kalau dia huruf kapital, maka pakai huruf kapital. Harga paket. Kalau dia pakai titik dua, titik dua. Nah, kita ingin memprint 58.800. Nah, caranya sama seperti yang nama keluarga. Setelah tanda kutip, kita kasih koma, kemudian baru spasi. Coba lihat mana sih operasi tentang total yang mengalihkan tadi. Nah, kan ini. Kita nggak perlu menulis yang panjang lebar ini di sini. Tapi kita hanya cukup memanggil nama variabelnya aja. Apa sih nama variabelnya? Total. Gitu. Kemudian, ntar aku lihat ada contoh yang lain. Nah, contoh ini dah. Di sini dia ngasih, oh, katanya harga perjalanan menit akhir. Di sini udah ada harga awalnya 56.720. Nah, kebanyakan teman-teman kita bakal mengerjakan soal bercerita. Jadi, teman-teman harus cek dulu atau identifikasi dulu apa sih yang mau kita kerjakan. Kalau di soal itu katanya perjalanan dapat diskon 35%. Nah, kalau secara logika, jika kita ada harga awal, nah kalau kita dapat diskon, pasti kita dapat harga yang lebih murah. Nah, kalau harga yang lebih murah, pasti ada pengurangan daripada harga yang awal. Nah, itu dulu secara logikanya. Kemudian, gimana sih kalau bikin ke dalam Python? Di sini dia udah ngasih harga awalnya 56.720. Oke, udah dibikin di awal ini. Harga awal sama dengan 56.720. Kemudian baru kita cari diskon.
Nah, cari diskonnya gimana, Kak? Diskon di sini di soal ada 35%. Nah, kalau di matematika 35% kita jadikan ke bilangan desimal itu adalah 0, atau titik 35. Nah, baru kalau cari diskon gimana persennya? Pasti persen dikali harga berapa yang mau kita cari diskonnya tadi kan? Berarti dikali seharusnya secara matematika adalah 56.720. Nah, yang ini kita sudah menyimpannya ke dalam sebuah variabel. Jadi nggak perlu lagi teman-teman bikin 2 kali gitu. Jadi cukup namanya aja yang dipanggil. Harga awal. Nah, oke, udah ke diskon. Kemudian harga barunya berapa nih gitu. Nah, kalau secara logika tadi pasti harga barunya lebih murah atau turun daripada harga awal. Nah, pasti ada pengurangan. Berarti harga awal tadi kalau secara ini kan kita mengurangi 56.000 dengan diskonnya. Nah, lihat variabelnya apa. Jadi hanya perlu variabel aja yang kita panggil teman-teman. Nah, begitu kalau pakai variabel. Nah, untuk agar teman-teman lebih mengerti, itu silahkan teman-teman ke platform yang di bagian course atau yang kursus, itu ada modul. Nah, kita baru modul 1, Python Basics. Habis itu ambil lesson kedua atau pelajaran 2, variabel. Nah, ambil yang nomor awalnya, yang 3. Nah, oke, kalau teman-teman udah sampai di platform dan udah buka, itu ada soal nomor 1. Nah, soal nomor 1, oke, tidak bisa masuk platform, Kaila. Oke, coba Kaila keluar lagi, logout. Coba lihat di cara logout itu klik namamu. Nah, pasti ada keluar atau logout di sana. Nah, coba masuk lagi. Oke. Kalau teman-teman yang lain yang ada kendala untuk masuk ke platform bisa kasih tahu ke aku. Atau teman-teman logout lagi, klik namanya masing-masing, kemudian masuk login lagi. Oke, Felix tidak bisa masuk. Tidak bisa masuknya, nggak bisa klik modulnya atau emang kamu nggak bisa login? Coba di share screen aja. Silakan Felix di share screen. Oke, coba kamu klik namamu yang di sebelah kanan atas, ya, klik itu yang namanya. Nah, ada keluar, coba keluar dulu, nanti kamu masuk lagi. Nah, masuk pakai akunmu. Oke, udah pelajaran kedua yang nomor 3, perusahaan Rafael. Nah, ya itu. Oke, oke udah Felix, aku stop share screen-nya ya.
Oke, teman-teman yang lain ada yang masih kendala? Edsel ada kendala masuk ke platform? Oke, udah. Untuk nomor satu, coba kita bahas bareng-bareng tentang variabel. Nah, sini aku udah isi. Variabel itu bisa ada beberapa variabel berbeda yang memiliki nilai sama dalam satu program. Nah, maksudnya gimana sih gitu? Maksudnya gini, teman-teman. Bentar. Misalkan dia ada variabel yang berbeda tapi nilainya sama. Contoh, ada X di sini atau umur, misalkan umurnya 14 tahun. Nah, di bawah itu kita mau mengukur atau lebar lebar sesuatu gitu kan. Nah, tahu-tahu nilainya juga sama. Nah, itu bisa terjadi, teman-teman. Variabel yang berbeda tapi nilainya sama, itu nggak masalah gitu. Atau ada juga itu misalkan variabelnya sama, misalkan 15, di bawah juga itu tapi umurnya 17. Nah, kalau kayak gini, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, yang bakal dibaca program adalah nilai terakhir, teman-teman. Nilai yang terakhir dibaca atau urutan paling baru gitu. Berarti adalah yang paling terakhir ini. Jadi ketika misalkan aku langsung print X, ketika aku print, nah nilai yang dibaca adalah 17, meskipun kamu udah bikin X-nya 15 di atas. Tapi nilai yang dibaca adalah nilai terakhir. Jadi makanya kita harus pandai-pandai nggunain variabelnya. Hmm. Ya, habis itu variabel adalah data yang memiliki namanya sendiri. Benar. Kemudian variabel bisa menyimpan angka maupun string. Itu benar juga. Yang nggak benar, untuk membuat suatu variabel, kamu hanya butuh nama original atau aslinya. Nggak juga gitu. Karena kita bisa mensesuaikan nama variabel dengan kondisi kebutuhan kita. Jadi yang nggak benar cuma satu, itu untuk membuat suatu variabel, kamu hanya butuh nama original. Nah, sedangkan yang lain itu benar. Oke, Caka, untuk nomor satu diperbaiki lagi. Yang bukan itu adalah untuk membuat suatu variabel, kamu hanya butuh nama original. Jadi cuma itu yang nggak di checklist. Selainnya benar. Oke, udah. Nah, untuk nomor 2 itu teman-teman, belajar bikin variabel, kemudian nilainya gimana. Nah, ini latihan, jangan teman-teman hanya mengetik aja, tapi juga dibaca. Kayak gimana sih, yang mana variabelnya, yang mana nilainya. Nomor 2, 3 itu sama. Nah, kalau nomor 4 itu nanti kita mengecek mana sih codingan yang ada bug atau errornya. Jadi kita cek yang mana yang perlu kita perbaiki. Oke, Excel aku cek ya yang kamu bikin. Oke. Nah, kamu untuk sampai di sana udah benar tuh. Kamu udah pemandu nama keluarga. Nah, berarti untuk ngeprint udah di line yang pertama udah pemandu Smith.
Nah, untuk yang cari harga paketnya lagi, bikin juga print di bawahnya kayak print pemandu itu, tapi pemandunya ganti sama harga paket titik dua. Sedangkan nilainya coba kamu lihat totalnya mana. Nah, aku cek lagi di line 7. Nah, teman-teman kalau misalkan aku baca line 1, line 2, itu kan di depan perintah atau program kita ada nomor urutan. Jadi nanti teman-teman sesuaikan. Untuk Excel coba lihat di line 7, itu kamu nggak perlu pakai itu. Kita cukup print pemandu sama harga paket. Nah, tadi yang di line 5, pemandu kamu, koma, nama keluarga itu udah benar. Nah, pemandu, kemudian nama keluarga. Nah, yang perlu diperbaiki itu adalah line harga paketnya. Nah, coba cek. Kita bakal nyamain dengan yang di atas. Untuk sesuai agar outputnya itu sesuai harga paket titik dua. Nah, di sini harga paket kamu udah pakai kutip, tapi coba lihat kutipnya, kalau kutip satu di awal, dia juga harus kutip satu di akhir. Coba lihat lagi harga paket titik dua itu masuk ke dalamnya. Jadi jangan taruh di luar si tanda kutip. Jadi tanda kutip tuh mengibaratkan ini loh si harga paket titik dua sebuah string. Nah, baru itu koma total. Nah, satu lagi, coba lihat di line 4. Nah, kalau kamu jalankan pasti error kan? Nah, coba kita cek errornya. Di sini dia langsung kasih petunjuk bahwasanya kamu ada error di line 4. Jadi nama orang ini, orang itu dia nggak kenal. Coba lihat yang di atas. Yang di atas variabelnya apa yang ada? Banyak orang, bukan orang. Jadi kita perbaiki ini jadi banyak orang. Nah, harga juga gitu. Yang ada di atas ada harga tiket, bukan harga aja. Jadi perbaiki lagi. Coba jalankan. Oke, teman-teman yang lain udah sampai nomor berapa? Oke, bagi yang lagi ngerjain nomor 4, teman-teman, itu kita diminta untuk memperbaiki codingan yang salah atau error. Nah, cara perbaikinya kita cek satu persatu line codingannya. Line pertama, kita bisa lihat nama keluarga, namanya Smith, gitu kan. Nah, ingat lagi aturan tadi, bahwasanya kalau dia sebuah kata atau string, kita perlu pakai tanda kutip di awal dan di akhirnya. Berarti di Smith itu ada tanda kutip di awal dan di akhirnya. Kemudian di line 2, banyak orang sama dengan 24. Nah, udah benar, nggak ada kesalahan. Di 3 juga kayak gitu, udah benar. Nah, di 4 kita cek total sama dengan, seharusnya kan kalau kita lihat 24 itu variabelnya apa? Banyak orang. Sedangkan di sini hanya orang. Nah, beda dong. Jadi kita samakan banyak orang. Kemudian cek juga harga. Nah, di atas yang ada harga tiket namanya, bukan harga aja. Berarti kita perbaiki lagi. Nah, kemudian udah yang di line 4,
Lalu di line 5, kalau kita jalankan, ini line 6 juga ada error katanya. Berarti line 6 aja dulu deh kita perbaiki. Line 6 kita cek print, tanda kutip, harga paket, kemudian tanda kutip. Nah, coba lihat tanda kutip 1 dan tanda kutip 2. Yang kalau kata aku, kita hanya perlu samakan. Kalau dia kutip 1 di awal, berarti di akhir juga kutip 1. Coba lihat di soal, kalau tulisannya ada harga paket titik 2. Nah, di sini nggak ada titik 2-nya, malah itu di belakang, titik koma yang ada. Nah, titik 2 tuh harus di dalam tanda kutipnya. Jadi dia sepaket sama harga paket itu. Kemudian baru koma total, coba kita jalankan. Nah, udah nih harga paket 58.800. Tapi pemandunya belum ada nama SMIT-nya. Jadi kita lihat yang nomor 6 tuh kenapa bisa totalnya keluar ini. Berarti di nomor 6 di nomor 5 kita samakan juga. Pemandu, kemudian apa sih SMIT itu nama variabelnya? Nama keluarga. Nah, baru kita cetak. Oke, aku lihat Felix. Coba lihat lagi di line 5 di bagian print. Kita nggak perlu panggil SMIT-nya lagi, karena kita udah ada variabel yang namanya nama keluarga. Jadi nggak usah SMIT, tapi panggil nama keluarga. Ingat variabel nggak boleh pakai tanda kutip. Nah, gitu. Kemudian harga paket nomor 6. Harga paketnya juga gitu, jangan si 58.800, tapi total. Nah, kalau jalankan, nah ada bad input di nomor 6. Coba kamu lihat, ada titik 2-nya di luar tanda kutip. Seharusnya dia di dalam tanda kutip, karena dia sebuah string sama dengan harga paket. Coba jalankan lagi, baru jalan. Coba Felix diperbaiki lagi. Ya udah, aku cek. Caka, pemandu, udah, nama keluarga, total. Coba kita cek. Oke, Caka. Coba lihat di line 6. Seharusnya di soal itu titik 2, bukan titik koma. Kamu ada tipu. Bisa diperbaiki, itu jadi titik 2. Harga paket titik 2. Oke, udah. Oke, untuk yang nomor 5 tadi aku udah contohin. Oh, nomor 5. Nomor 5 tuh sama dengan sistem di nomor 4. Teman-teman hanya perlu menyesuaikan matematikanya, soal cerita ke dalam matematika. Oke, Kaila. Oke, Kaila, aku cek codinganmu. Dewasa sama dengan 2. Oke, anak-anak 31, harga dewasanya segini, harga anak 1.100. Nah, di line 5, kalau kamu lihat, nah kalau secara matematika kita bakal menjumlahkan totalnya. Nah, kalau secara total, harga total kita lihat
dewasa dia 2 orang. Harganya tuh 3.699. Nah, untuk dapatin harga total dewasa aja, itu caranya kita dewasa dikali harga dewasa. Oke, itu yang pertama. Oke, geser ke bawah codinganmu. Untuk dapatin total sama dengan dewasa dikali harga dewasa. Bentar. Harga dewasa. Itu total yang dewasa aja dulu. Sedangkan kita total keseluruhan. Berarti kita perlu nambahin dengan total si anak. Berarti berapa tadi anaknya? Jumlahnya kita kalikan dengan harga anak. Nah, untuk matematika, kita kasih dia kurung. Mana yang perlu kita kerjakan dulu. Dikali dulu dewasa kali harga dewasa, kemudian baru anak dikali harga anak, baru ditambahkan totalnya. Jangan lupa operasi ini perlu disimpan ke dalam sebuah variabel. Nah, ini nggak perlu lagi. Ya. Nah, barulah harga total itu baru si total ini. Jadi sesuaikan, kalau total berarti kita butuh variabel total. Nah, oke, Adrian, aku koreksi codinganmu. Bentar, mana nih? Nah, coba kamu lihat itu di line 5 yang total sama dengan dewasa kali harga dewasa. Kemudian ditambah. Karena kita total keseluruhan. Pasti harga dewasa kita tambah dengan harga anak gitu kan. Tambah. Kemudian anak berapa jumlahnya dikali dengan harga anak. Coba lihat harga anak di sini pakai underscore. Nah, di sini kamu pakai spasi. Spasi itu nggak boleh. Disesuaikan harga underscore anak. Udah. Kalau ini udah, yang di bawah kamu nggak perlu yang print di line 6. Nah, udah. Tinggal si print harga total aja yang dipanggil. Itu Adrian, perbaikan untuk nomor 5. Oke. Oke, Caka. Aku lihat lagi. Caka juga gitu. Di nomor line 5, itu total dewasa kali harga dewasa tambah anak dikali harga anak. Kemudian di line 6, kamu nggak butuh lagi itu. Jadi tinggal yang 7, print harga total. Harga anak. Oke, udah teman-teman udah sampai nomor 5 semuanya.
Oke, untuk nomor 6, aku bakal bantu. Nah, kita ngerjain sampai nomor 6 aja dulu ya teman-teman. Nanti nomor 7 sebagai PR bagi teman-teman. Nah, nomor 6, aku bakal bantu teman-teman yang lagi bingung bisa lihat di share screen, kita kerjakan bareng. Nah, kita lihat di soal. Aku tulis ulang. Kalau pertama, program udah bantu kita ngasih berapa aja sih, ada orangnya 3, bagasi ada 890, dan sampai paspor kita juga dikasih nilainya. Nah, tugas kita apa? Pertama, kalau kita lihat soal di sini dia bilang hitung total harga. Nah, yang pertama pasti kita hitung dulu total yang udah disediakan ini. Total sama dengan. Nah, kalau kita lihat di sini, katanya dia ada 3 orang. Nah, semua ini dia kena asuransi bagasi, transport, kesehatan, dan paspor. Berarti cari total itu 3 ini dikali. Berarti dia kena semuanya kan? Kalau kena semua berarti bagasi ditambah transport, ditambah kesehatan, ditambah paspor. Dibuka kurung, 3 dikali total yang ini kan. Berarti bagasi tambah transport ditambah kesehatan ditambah paspor. Nah, itu totalnya teman-teman. Kita udah dapat matematika totalnya. Total nama variabel. Kemudian kalau kita lihat di soal ada tulisan harga dari asuransi keluarga. Nah, berarti kita butuh print, teman-teman, buat mencetak programnya. Print, buka kurung. Jangan lupa harga dari asuransi keluarga itu sebuah string, karena dia sebuah kata. Jadi kita pakai kutip. Kalau teman-teman bikin kutip, itu udah langsung dikasih yang awal dan akhirnya. Jadi kita hanya perlu ngetik di dalam ayat aja. Oke, kita sesuaikan. Harga dari asuransi keluarga. Ada titik 2, jangan lupa. Nah, setelah itu udah selesai. Kita butuh nilainya 15.927. Nah, kalau dilihat kan udah kita dapatkan di si total tadi, matematikanya ini. Nah, jadi kita hanya perlu panggil totalnya aja. Gimana cara manggilnya? Jangan lupa sama kayak yang tadi. Setelah tanda kutip, kasih koma untuk menghubungkan. Apa variabelnya? Total. Coba kita jalankan. Nah, udah katanya harga dari asuransi keluarga 15.927. Udah sesuai belum? Sama kunci. Udah. Jadi itu untuk nomor 6. Nomor 7 nanti dikerjakan setelah kelas selesai, teman-teman kerjakan sebagai PR. Oke, Excel. Aku lihat dulu, skip. Oke, kalau Excel mau kayak gini, nggak apa-apa juga. Tapi, kamu lihat dulu, betul nggak operasional matematikamu? Nah, seharusnya orang tuh ada 3, kan? Nah, dia kena semuanya. Berarti bukan orang ditambah, tapi orang dikali. Orang dikali, nah semua ini bagasi, transport, kesehatan, paspor. Nah, itu kamu kurung juga dia. Kurung di awal bagasi, tutup lagi di akhir paspor. Nah, itu bisa kamu jalankan.
Oke, Caka. Oke. Nah, Caka, di line 8, 3 itu oh, oke, tadi aku nyontohin 3 ya. Nah, seharusnya 3 itu kita pakai orang ya. Aku tadi lupa menjelaskannya. Karena 3 itu udah kita simpan ke dalam variabel. Jadi kita bisa manggilnya orang aja. Berarti orang dikali bagasi tambah transport tambah kesehatan tambah paspor. Kesehatan tambah paspor. Nah, udah. Habis itu bikin print-nya lagi. Print sesuai dengan output soal. Pakai tanda kutip, karena dia string, harga dari asuransi keluarga. Di akhir, baru koma, baru kita panggil total. Oke, Caka, coba dilihat harga dari asuransi. Harga H itu pakai huruf kapital. Coba cek. Harga dari asuransi keluarga. Sip. Oke. Harganya H itu kapital ya, Caka. Coba perbaiki harga. Kemudian setelah keluarga, sebelum tanda kutip itu titik 2. Jadi kita sesuaikan dengan format soalnya. Nah, kamu ada pakai spasi tuh. Kalau di soal, dia nggak ada spasi antara keluarga dan titik 2. Berarti dia langsung aja. Oke, teman-teman udah sampai nomor 6 semuanya. Untuk nomor 7, itu silahkan dijadikan tugas setelah ini. Bagi yang udah ngerjain, bagus. Teman-teman bisa lanjut ke bintang-bintang nanti. Nah, oke, aku lanjutin itu ke materi berikutnya. Nah, kita berikutnya belajar tentang data yang masuk. Oke, ini aja deh. Data yang masuk. Apa sih data yang masuk? Data yang masuk itu adalah data yang diinputkan oleh user. Contoh, mungkin aku kasih gambaran ke teman-teman dulu. Data masuk. Ini tentang data masuk di dalam Python. Data masuk di dalam Python. Data masuk itu, kalau misalkan kita pakai print tadi, berarti kita nulis program di dalam ini. Di dalam codingan kita. 20 kali 30. Gitu, contoh. Nah, dapat 600. Tapi sekarang aku mau setelah dijalankan program, kita masukkan angka di dalam program. Contoh, nilai 1 sama dengan input
masukkan nilai 1. Contohnya seperti ini. Ketika aku jalankan, pengertian data masuk itu ya, ketika aku jalankan tadi contoh, dia bakal minta di sini untuk kita menginputkan nilainya. Misalkan masukkan nilai 50 gitu. Ini aku lupa, bentar. Print nilai 1. Tadi masukkan nilai 1. Contoh aku masukin 50. Nah, yang dicetak adalah 50 sesuai apa yang aku masukin. Contoh lain, misalkan aku masukkan 255555. Nah, aku masukin, dia bakal ngeprint di bawah sesuai yang apa yang aku masukin. Nah, itu kalau secara gambarannya itu yang dimaksud dengan data yang masuk. Nah, cara bikinnya dan fungsi apa yang mau kita pakai. Kalau teman-teman lihat, aku bikin tadi di sini ada namanya input. Kalau tadi kita pakai print, fungsi print untuk mencetak nilai di bawah ini. Nah, kalau input itu fungsi yang digunakan untuk meminta data dari user atau orang yang jalankan program kita. Misal kita yang jalankan program sendiri, diminta nilainya, kita masukkan 500, baru keluar 500. Nah, meminta itu kita pakai input, teman-teman. Input itu dia butuh semacam petunjuk di dalamnya, cara pemakaian input. Contoh, coba kamu kayak gini ya. Kalau aku nggak kasih bantuan di sini. Nah, lalu aku jalankan. Dia bakal muncul seperti ini, teman-teman. Kita nggak tahu apakah ini sebuah angka yang kita masukkan atau sebuah kata. Nggak tahu kan? Karena nggak ada petunjuk di sini. Data apa sih yang mau kita masukin? Nah, untuk itu di dalam input sangat wajib atau dianjurkan untuk bikin petunjuk di dalamnya. Nah, berarti input itu input seperti halnya print, buka kurung. Nah, di dalamnya kita harus jelaskan ini data apa yang mau dimasukkan. Nah, ini pakai kutip karena petunjuknya berupa string. Misalkan, masukkan umurmu gitu. Masukkan umurmu. Nah, ketika aku jalankan, ada petunjuknya di atas. Masukkan umurmu, katanya. Nah, aku baru tahu bahwasanya aku bakal masukin umurku, gitu. Tapi kalau tadi, kosong aja, nggak ada apa-apa. Nah, kita nggak tahu data apa sih yang mau dimasukin. Nah, jadi cara penulisan input itu, dia harus ada sebuah variabel dulu, teman-teman. Di awalnya. Variabel untuk nyimpan data input ini ke dalam variabel. Kemudian dia wajib ada petunjuk di dalamnya. Untuk apa sih data yang mau kita masukkan? Misalkan masukkan umurmu. Kemudian yang perlu bentar, aku lihat teorinya dulu. Nah, ini input, kemudian ada petunjuknya. Kemudian misalkan ini aku masukkan umurmu tadi kan. Kemudian aku ingin, kira-kira 10 tahun lagi umurku berapa ya, gitu. Nah, kalau secara matematikanya umur umur mendatang. Aku ada bikin variabel namanya umur mendatang. Nah, dia bakal nyimpan, nilai 1 atau umur yang aku masukin tadi. Kemudian ditambah 10 tahun, berarti 10 tahun yang akan datang aku ingin berapa sih umurku, kayak gitu kan. Kemudian baru aku print lah si umur mendatang itu. Nah, ini, kalau misalkan aku masukkan umurku 25 tahun sekarang, kalau 10 tahun lagi berapa umurku?
Ayo teman-teman, kalau sekarang umurku 25, 10 tahun lagi berapa umurku? Halo? Oke, aku lihat di chat. Oke, Kaila 35. Ya, 35. Kita ekspektasinya kalau lihat di program ini, kita udah nambahin nih, nilai satu itu variabel yang nyimpan inputan tadi. Nah, aku misalkan masukkan umurku 25, kan. Nah, gitu. Nah, 25 ini akan ditambah 10. Ekspektasinya dia bakal jadi 35. Nah, tapi pas aku jalankan, dia malah jadi error. Kenapa? Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan dalam pakai input. Input itu, meskipun yang kamu masukkannya adalah sebuah angka, dia tetap bakal merubah 25 ini ke dalam string atau kata. Kenapa? Karena itu aturan di input. Jadi gimana sih, Kak? Kan kita mau nambahin nih 25 tambah 10 seharusnya 35, tapi programnya error. Nah, ada fungsi selain aku jabarkan ya. Kita udah belajar print. Print, kita juga udah tahu itu input. Nah, ada fungsi lain yang bisa bantu kita untuk nggak error lagi. Itu ada fungsi namanya int, aku bikin di bawah ini, teman-teman bisa lihat int, dan ada str. Apa sih Kak int str itu? Nah, kita lihat secara teorinya. Int dan str digunakan untuk mengubah dari satu data tipe atau tipe data ke data tipe yang lain. Nah, kalau integer, dia merubah apapun tuh tipe data ke dalam bilangan bulat. Jadi dia bakal merubah data yang ada semuanya ke dalam bilangan. Sedangkan str itu dia merubah semuanya ke dalam kata. Nah, kalau yang masalah kita tadi yang seharusnya aku ingin nambahinnya jadi 35 tapi dia error. Nah, berarti aku perlu merubah inputan tadi yang 25 katanya string itu menjadi sebuah bilangan. Caranya gimana? Oke, berarti kita pakai int tadi. Int kan merubah, pengertiannya merubah ke dalam bilangan. Nah, ini merubah ke dalam kata. Jadi kita pakai si int. Gimana caranya pakai int? Di bawah kita bikin lagi variabel, tapi teman-teman, variabelnya harus sama. Namanya sama yang kita inputkan. Ya, aku contohkan. Nilai, kalau dia nilai 1 di atas, berarti nilai 1 lagi. Sama dengan kita pakai int tadi. Buka kurung. Nah, yang mau kita rubah itu adalah inputan ini kan. Nah, nama variabelnya nilai 1. Berarti kita bikin nilai 1 lagi di dalamnya. Kenapa kayak gini? Ini kan nilai 1 juga, Kak. Ini nilai 1 juga. Kok sama gitu kan. Nah, tujuannya tadi teman-teman, kayaknya tadi aku ada contohin, yang dia nama variabel sama, tapi nilainya berbeda gini. Kalau satunya ini adalah string, satunya lagi adalah integer. Nah, yang bakal dibaca program adalah yang mana? Pasti yang terakhir. Dan itu sesuai ekspektasi kita. Kita inginnya 25 itu adalah sebuah angka. Makanya si program bakal baca yang nilai terakhir, teman-teman. Nah, udah kayak gini. Nah, coba kita jalankan lagi. Error lagi nggak? Gitu. 25. Nah, udah jadi 35. Nah, itu fungsi dari int itu, teman-teman. Dia ngerubah, misalkan masukkan umurmu, berarti kan sebuah angka. Jadi kita perlu ubah dia dulu ke dalam angka. Tapi gimana kalau dia mintanya nama, Kak? Gitu. Masukkan namamu.
Kalau masukkan namamu berarti adalah sebuah string. Misalkan namanya Dian. Nah, ketika kita jalankan, jadi error. Karena ini udah ada string. Dia udah string, jadi nggak perlu kita ubah dia ke dalam integer. Jadi yang perlu diubah ke integer tuh hanya masukkan berupa angka. Nah, ada satu lagi. Oke, ini udah string kan? Kita masukkan Dian. Masukkan namamu, namanya Dian contoh. Tapi kita coba misalkan aku punya variabel lain namanya nama belakang. Nama belakang ini dia itu minta si Dian tadi untuk atau user masukkan nama belakangmu atau nama awalmu. Masukkan nama awalmu. Nilai 4. Nama awal. Nah, ada di sini aku di program ada nama awal, kemudian ada nama belakang. Di mana nama awal itu nyimpan input untuk minta masukkan nama awalmu. Masukkan nama awalmu. Kemudian nama belakang untuk masukkan nama belakang. Nah, kita ingin misalkan namanya Dian Ayu gitu kan. Dian Ayu. Atau nama teman-teman aja deh, aku contohin biar teman-teman ingat. Contoh, Edsel Girsang. Contoh ya. Edsel Girsang di sini. Ini hanya petunjuk aja ya teman-teman, bukan sebuah program. Kalau aku ada pakai tanda pagar depannya, itu hanya sebuah komentar atau sebuah petunjuk aja. Jadi pas dijalankan, dia nggak jalankan yang ada tanda pagar. Edsel Girsang. Masukkan, misalkan contoh, masukkan nama awalmu. Edsel. Masukkan nama belakangmu, Girsang. Nah, aku ingin pas di akhir printnya nanti Edsel ditambah Girsang. Maksudku jadi Edsel Girsang gitu. Nah, gimana caranya? Kita berarti di print itu buka, kita tambah pakai tanda tambah. Nama awal tambah nama belakang. Nah, pakai tanda tambah ya teman-teman. Contoh tadi kita jalankan lagi. Edsel, nama awalmu, belakangnya Girsang. Contoh tadi kan. Nah, pas dijalankan udah Edsel Girsang gitu. Nah, jadi untuk menambahkan satu kata dengan kata yang lain, kita bisa pakai tanda tambah, teman-teman. Nah, kalau gimana Kak, aku mau tambah spasi nih, Edsel spasi Girsang. Caranya, tambah, kemudian kamu kasih tanda kutip, dan sini kamu kasih spasi, sebelahnya kamu juga tambah, gitu. Nah, maksudnya di sini, ini adalah sebuah string, nama awal. Kemudian tanda kosong atau spasi juga string, nama belakang juga string. Jadi antara string 1 dengan string 2 itu dihubungkan tanda tambah, string 2 dengan string 3 juga ditambah tanda tambah. Bisa contoh lagi. Nah, jadi Edsel spasi Girsang. Nah, ini ada tanda tambah. Tanda tambah itu sampai sini aja. Untuk biar teman-teman lebih paham, itu silahkan teman-teman tadi udah ada di platform. Nah, untuk pindah ke tas berikutnya atau ke tugas berikutnya, itu silahkan diklik perusahaan travel yang ada tulisannya. Kemudian pindah ke nomor 4, perusahaan travel pengoptimalan.
Nah, kalau udah, teman-teman bakal lihat nomor 1 itu teori lagi. Nah, teori bakal kita kerjakan bareng. Aku cek apakah udah. Oke, siapa yang belum? Bahtiar, Izan, sama Ciara, ayo di tas yang kedua lagi. Silahkan diklik namanya perusahaan travel, kemudian pilih yang nomor 4 lagi. Kalau udah teman-teman di nomor 1, coba dilihat teorinya. Nilai yang dimasukkan pengguna akan ditampilin di dalam tanda kurung dari fungsi input, di dalam tanda kurung. Bukan, sedangkan yang ditampilkan itu hanya ketika kita pakai print. Nah, berarti salah tuh teman-teman. Nilai yang dimasukkan pengguna akan ditampilkan di dalam tanda kurung. Salah. Kemudian, fungsi input digunakan untuk memasukkan data menggunakan keyboard. Ya, itu kan tujuan dari input tadi. Benar, fungsi inputnya. Kemudian, kamu bisa menulis petunjuk untuk pengguna di dalam tanda kurung dari fungsi input. Nah, itu yang aku kasih. Petunjuk bahasanya misalkan masukkan umurmu, masukkan namamu. Itu adalah sebuah petunjuk. Benar, kemudian hasil dari fungsi input bisa disimpan di variabel. Nah, iya, input tadi kita simpan ke dalam variabel. Kemudian, hasil dari fungsi input selalu bertipe string. Nah, itu. Kalau pas aku masukkan dia sebuah angka, tapi dia tetap menganggap itu sebuah kata. Jadi, kita perlu merubahnya ke dalam int dulu. Nah, jadi yang benar itu hanya 4. Silakan disesuaikan. Ciara udah pindah ke tugas berikutnya. Silahkan yang nomor 1, teman-teman cek lagi di share screen. Caka dan Edsel, silahkan lihat di share screen, sesuaikan. Ciara udah pindah ke tugas berikutnya? Atau ada kendala? Oh, oke, udah. Ciara udah masuk. Nah, kalau untuk tas yang ini, nomor 2, 3 sama, silahkan diketik. Nah, nomor 4 itu kita memperbaiki. Trik untuk memperbaiki soal memperbaiki itu teman-teman harus cek satu-satu dulu. Cek yang baris pertama, cek baris kedua gitu. Mana yang seharusnya sesuai aturan yang kayak gimana gitu.
Adrian, yang di line kedua itu coba lihat lagi. Kutip yang di belakangnya ada dua. Jadi dia harus satu aja biar sama-sama yang di depan. Nah, kayak gitu. Nah, kalau untuk ngeceknya teman-teman, itu teman-teman masukkan namanya sesuai dengan output soal. Kalau dia ada minta Peterson, itu masukkan Peterson. Sesuaikan musiwis, kemudian musim semi. Adrian udah benar, cuma jalankan lagi run-nya, ceknya, sesuaikan isiannya dengan output soal. Ada Peterson, ada Swiss, sama musim semi M-nya huruf kapital. Perhatikan juga. Oke, udah. Kemudian Felix. Ya, Felix juga gitu. Tinggal tes run tesnya aja lagi. Sesuaikan masukannya Peterson, Swiss, musim semi. Oke, Caka. Kalau untuk yang nomor 4, kamu bisa cek per line barisan perintah kita. Coba lihat di line pertama, nama keluarga. Kemudian ada tulisan put. Seharusnya itu adalah input. Nah, coba cek lagi. Input buka kurung, kemudian ada masukkan nama belakang. Nah, itu adalah sebuah string. Jadi harus di awalnya tanda kutip dan di akhir sebelum tanda tutup kurung itu juga kutip. Nah, itu sama yang line kedua, line ketiga, sama-sama yang line pertama caranya. Oh, yang pertama tuh input, bukan int. Input untuk masukkan. Oke. Nah, itu kamu udah pakai kutip, tapi tinggal kutipnya di belakang sebelum tanda tutup kurung. Atau sesudah titik dua. Nah, oke, udah. Untuk jalankan itu tanda rantes. Sesuaikan namanya, masukkan. Ada Peterson, Swiss, musim semi.
Nah, untuk nomor 5, teman-teman juga ngecek atau membenarkan mana sih yang salah, mana yang harus diperbaiki. Cara ceknya, cek dari urutan pertama dulu. Kira-kira bagian ini yang mana yang salah, yang mana yang seharusnya. Oke, Caka, input, masukan negara, udah. Nah, run testnya kamu masukkan sesuai soal. Kalau Peterson-nya P kapital, P-nya juga kapital. Kemudian ada Swiss, musim semi, M-nya kapital. Oke, udah. Untuk nomor 5 juga gitu, teman-teman. Cek. Oke, Adrian, bentar. Oke, coba lihat, Adrian. Harga hotel. Input, masukkan harga 1 malah di hotel. Nah, kalau kita cek tadi, harga hotel yang kedua itu seharusnya adalah INT. Kenapa? Coba lihat. Masukkan harga hotel itu adalah sebuah angka. Nah, di sini dia ada total, berarti kita perlu merubahnya ke dalam INT. Jadi, di baris kedua, codingan ini itu adalah harga hotel sama dengan INT dari harga hotel itu. Nggak pakai tanda kutip. Nah, kemudian hari. Hari input masukkan banyaknya hari kunjungan. Nah, kalau kita lihat juga sebuah angka. Jadi kita perlu lagi bikin kayak harga hotel tadi. Nama variabel hari sama, kemudian INT hari itu. Nah, baru total harga hotel kali hari, baru dia harga dari kunjungan. Kamu ada tipe kunjungan titik 2, koma setelah tanda kutip total. Baru masukkan. Masukannya 2.805. 2.805. Nah, gitu Adrian. Jangan lupa teman-teman, kalau dia minta inputnya di soal itu dia sebuah angka, jadi kita perlu merubahnya ke dalam INT dulu. Oke, Adrian, di print harga dari kunjungan, itu kamu ada tipe kunjungan, bukan kunjungan. Kunjungan, kemudian sebelum total ada koma yang menghubungkan antara total dan harga dari kunjungan.
Kalau udah, coba di run tes, masukkan sesuai soal. 2.800, kemudian 5. Oke, untuk nomor 5 seperti itu, teman-teman. Nah, untuk tugas yang ini juga sampai nomor 6 kita bikin. Nah, nomor 7 sama yang tadi itu jadikan sebuah PR bagi teman-teman untuk dicoba-coba habis kelas nanti. Untuk nomor 6 itu teman-teman yang bikin codingannya dari awal, bukan lagi memperbaiki. Nah, coba dilihat. Nomor 6 itu sesuaikan. Coba lihat jangan sampai ada tipe. Nah, kuncinya kalau teman-teman bikin input, dia tuh pasti akan berubah jadi warna biru, teman-teman. Kalau tulisannya benar. Itu Adrian ada tipe input. Nah, jadi sesuaikan satu-satu. Ini aku kasih hint. Yang pertama, harga tiket itu sebuah angka. Jadi teman-teman perlu merubah ke dalam integer seperti soal nomor 5. Yang bonusnya juga gitu, teman-teman. Sesuaikan sama kayak nomor 5. Oke, Izan, aku cek nomor 5-mu. Oke, Izan. Coba lihat. Pertama udah harga hotel input, kemudian kamu merubahnya ke integer. Nah, yang kamu ubah itu Izan bukan angkanya, tapi kita variabel ini. Kalau misalkan kamu ubah ke angkanya langsung, itu hanya berlaku untuk angka ini aja. Tapi kita ingin berlaku tujuan pakai variabel tuh agar program kita bisa dipakai dengan angka mana aja gitu. Jadi nggak harus terpaku pada satu angka. Jadi kamu hapus itu ganti sama harga hotel variabelnya. Nah, integer di hari itu, hari sama dengan integer, dalam kurungnya juga hari. Karena hari yang mau kita ubah. Coba jalankan lagi. Nah, untuk run testnya, kamu masukkan harga tadi baru sesuai sama yang di soal. 2.800 dengan 5. Kamu run tes, kemudian masukkan harga satu malah di hotel 2.800, baru harinya 5. Oke, udah. Kalau teman-teman untuk nomor 6 tuh kalau dilihat di soal, kan di awal dia masukkan 15.000. Kemudian bonusnya ada 350.
Tahu-tahu harga akhir atau setelah udah didiskon jadi lebih murah 14.650. Berarti totalnya nanti itu teman-teman kurangi antara harga tiket dengan bonusnya. Baru dapat dia total. Bukan harga tadi dikurang bonus. Kalau kita lihat di soal, harganya kan lebih murah. Berarti dia dikurangi. Oke, Adrian, coba dicek harga dikurang bonus. Bukan harga tambah bonus. Ya, supaya kita kalau beli sesuatu dapat bonus atau dapat diskon, pasti harganya lebih murah. Untuk mengurangi, cukup tanda yang itu strip. Oke, coba aku contohin. Nah, seperti ini. Harga strip bonus kurang biasa aja. Nah, jangan lupa kalau tadi Adrian yang dimasukkan harga tiket 15.000 itu sebuah angka. Nah, kamu perlu dulu merubah harga itu ke dalam INT. Seperti halnya kayak soal di nomor 5. Coba kamu lihat ada INT-nya di bawah. Oke, teman-teman, karena udah waktu terbatas untuk nomor 6, teman-teman silahkan lihat ke share screen, bakal aku jelasin dikit. Nah, itu ada masukan harga tiket dan harga bonus. Kemudian dia ingin tahu harga akhirnya berapa gitu kan. Nah, pertama pasti kita udah input dulu harga tiket. Kemudian jangan lupa kalau karena dia adalah sebuah angka, kita perlu rubah dia dulu ke dalam INT. Dengan cara kita samakan variabelnya biar variabel terakhir yang akan dibaca program. Begitu juga dengan harga bonus, karena bonus juga sebuah angka. Jangan lupa INT dulu. Kemudian, untuk harga akhir atau total, terserah teman-teman mau pakai apa, itu sama dengan harga ini yang tadi dikurang dengan bonus. Nah, udah. Kemudian pas di print, teman-teman print variabel apa yang nyimpan harga kurang bonus tadi. Entah itu kalau teman-teman pakai total, berarti total. Kalau ada harga akhir, pakai harga akhir. Jadi soal nomor 6 itu sama dengan soal nomor 5 cara kerjanya. Nah, kalau untuk nomor 7 itu silahkan teman-teman sesuaikan. Ini dia hanya mencetak yang sesuai dengan tulisan output dari soal. Halo Anna. Jadi teman-teman sesuaikan apakah huruf kapitalnya mana, kemudian banyak paket itu apakah sebuah angka, kayak gimana nulisnya. Jadi sesuaikan, itu tugas teman-teman di rumah. Nanti kalau misalkan ada kendala, nggak bisa juga, bisa chat aku di platform ini. Ini ada chat di sebelah nama teman-teman, sebelah profil, itu ada kolom chat. Nah, silahkan mana yang ingin ditanyakan nanti ke aku.
Oke, karena udah 17.41 udah lewat kali teman-teman, aku rangkum dulu apa yang udah kita pelajari hari ini. Nah, teman-teman yang belum selesai sampai nomor 6 itu silahkan nanti dikerjakan setelah kelas selesai. Jangan lupa yang nomor 7 juga dikerjakan. 7 di soal sebelumnya juga dikerjakan ya, teman-teman. Oke, aku rangkum dulu apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita udah belajar tentang variabel. Tujuan variabel tuh agar program kita bisa dipakai gimana pun. Nah, kita hanya perlu merubah isinya aja. Jadi nggak perlu merubah struktur kodenya. Kemudian kita juga belajar gimana pakai input. Input itu untuk meminta data, teman-teman. Kemudian, tipe data yang diterima oleh input itu berupa string. Jadi kalau misalkan kita, masukkan datanya sebuah angka, kita perlu merubahnya dulu memakai fungsi int. Nah, itu jangan lupa teman-teman. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk hari ini teman-teman. Kalau ada kendala silahkan nanti chat di platform atau chat ke WA aku juga boleh. Nah, sebelum aku tutup, silahkan teman-teman on cam dulu, aku mau foto kehadiran teman-teman. Oke, Felix sama Cara juga silakan on cam. Oke, Ciara. Ciara, apakah bisa on cam? Kalau misalkan kameramu ada masalah juga nggak apa-apa. Oke, kita silakan teman-teman, hitung ya. 1, 2, 3. Oke, tandanya jempol. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman untuk hari ini. Kalau ada kendala, jangan sungkan untuk bertanya, silahkan di platform atau silahkan WA aku aja. Oke, cukup sampai di sini. Aku pamit dulu. Terima kasih semuanya. Bye-bye.